Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kembali Abi Muslim dapat menghantarkan kalian di pelajaran fikih kelas 5. Pelajaran 5 tentang umroh. A. Ketentuan umroh. Pada uraian berikut akan dibahas tentang arti, hukum, waktu, syarat, rukun dan wajib umroh. Pelajarilah dengan sebaik-baiknya agar kamu lebih paham. 1. Arti umroh. Umroh artinya sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah dengan niat beribadah dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu. Umroh dinamakan juga haji kecil karena hampir sama dengan ibadah haji, hanya ada perbedaan waktu dan rukunnya. Umroh ada dua macam. 1. Umroh sunnah, yaitu umroh yang dikerjakan sewaktu-waktu. 2. Umroh wajib, yaitu umroh yang dikerjakan dalam rangkaian ibadah haji pada musim haji. 2. Hukum ibadah umroh. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah fardu ain atau wajib atas tiap-tiap orang Islam laki-laki atau perempuan bagi yang mampu. Untuk umroh kedua, ketiga, dan seterusnya, hukumnya sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Perhatikan juga sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihad? Qala na'am 'alayhinna hijadul la qitala fihi al-hajj wal umrah. Artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah wajib atas perempuan berjihad? Nabi menjawab, ya, tetapi jihad mereka bukan berperang, melainkan mengerjakan haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. 3. Waktu mengerjakan ibadah umrah. Adapun waktu mengerjakan ibadah umrah adalah sebagai berikut. 1. Umrah dapat dikerjakan sepanjang tahun, kapan saja, asal ada kesempatan, kemampuan, dan biaya. 2. Umrah dapat dikerjakan bersama-sama dengan pelaksanaan ibadah haji. Waktunya telah ditentukan, yaitu pada bulan-bulan haji seperti Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 4. Syarat umroh. Syarat umroh ada 5, yaitu sebagai berikut. A. Islam. B. Baligh. C. Berakal sehat. D. Merdeka atau bukan budak. E. Istita'ah atau mampu. Jika tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban umroh seseorang. 5. Rukun umroh. Rukun umroh ada 5, yaitu sebagai berikut. A. Niat ihram untuk umroh. B. Tawaf. C. Sya'i. D. Tahallul atau cukur rambut kepala. E. Tertib atau berurutan. 6. Wajib umroh. Wajib umroh ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. A. Niat ihram dari mikotnya. Mikot makani umroh sama dengan mikot makani untuk haji. Ini berarti tempat ihram haji sama dengan tempat ihram untuk umroh. B. Meninggalkan larangan karena ihram. Macam dan banyaknya sama dengan larangan haji. Wajib umroh ini adalah ketentuan yang apabila dilanggar, ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus bayar dam. 7. Amalan ibadah umroh. Amalan-amalan ketika melaksanakan ibadah umroh adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan ihram dari mikot, yaitu dengan berpakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan umroh. Lafal niat umroh adalah sebagai berikut. Labaik Allahumma umrah, yang artinya, ya Allah, aku menyambut panggilan engkau untuk umroh. 2. Meninggalkan larangan ihram umroh sebagaimana ihram haji. 3. Kemudian masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebagaimana tawaf haji. 4. Setelah tawaf, dilanjutkan mengerjakan sa'i, sama seperti mengerjakan sa'i haji. 5. Tahallul, mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut. 6. Tertib, artinya dilakukan dengan berurutan dan memenuhi rukun umroh. 7. Mengerjakan sunnah umroh.
yaitu mengunjungi makam Rasulullah di kota Madinah. B. Perbedaan umroh dan haji. Perhatikan perbedaan ibadah umroh dan haji berikut. Ibadah haji 1. Haji dilaksanakan pada bulan dan waktu tertentu. Jika ibadah umroh waktunya tidak ditentukan, boleh dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja. 2. Dalam ibadah haji ada rukun wukuf di Padang Arafah, sementara dalam ibadah umroh tidak ada rukun wukuf di Padang Arafah. Ketiga, dalam haji ada 2 kali tahalul, yaitu tahalul pertama atau saghir dan tahalul kedua akbar. Sementara umroh cukup dengan sekali tahalul saja. C. Urutan pelaksanaan umroh. Melihat amalan-amalan dalam ibadah umroh yang tidak memerlukan waktu panjang, maka pelaksanaan umroh dapat saja diselesaikan dalam waktu sehari. Adapun urutan pelaksanaan dan tata cara ibadah umroh adalah sebagai berikut. 1. Berpakaian ihram. Berpakaian ihram umroh sama seperti pakaian ihram haji. Sebelum mengenakan ihram, terlebih dahulu bersuci dan berwudu. Setelah itu sholat ihram 2 rakaat. 2. Niat umroh dari mikotnya. Bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan ihram untuk umroh, mikotnya di Yalamlam atau Jeddah. Dari sinilah mulai berniat untuk melakukan umroh. Adapun lafal dan niatnya adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma umrah. Selama dalam ihram disunahkan membaca doa, sholawat, dan talbiyah sampai hendak memulai tawaf. 3. Meninggalkan larangan ihram. Sejak melakukan ihram sudah dikenakan larangan-larangan ihram seperti memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan lain sebagainya. 4. Masuk Mekah. 5. Masuk Masjidil Haram. 6. Melihat Ka'bah dan berdoa. 7. Melintas makom Ibrahim. 8. Melakukan tawaf. Adapun cara melakukan tawaf adalah sebagai berikut. A. Tempat mulai tawaf adalah garis lurus berwarna coklat di muka Hajar Aswad. Bila tidak mungkin mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian B. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah dan membaca doa Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah yang Maha Tinggi dan Agung. C. Setelah tawaf, berdoa di Multazam. Multazam adalah suatu tempat mustajab di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. D. Melakukan sholat sunnah di makam Ibrahim 2 rakaat dan di Hijr Ismail 2 rakaat. E. Minum air zam-zam lalu mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'i wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit dengan rahmat-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Hakim. 9. Sa'i. A. Dimulai dari Bukit Safa diakhiri di Bukit Marwah. B. Sampai di Bukit Safa, menghadap Ka'bah mengangkat kedua tangan, berniat sa'i, kemudian membaca takbir. C. Memulai perjalanan sa'i dengan membaca doa dan dilakukan sebanyak 7 kali. D. Setiap melintas antara 2 pilar hijau, bagi laki-laki hendaknya berlari-lari kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. 10. Melakukan tahalul, yaitu bercukur atau memotong rambut sebagai cara mengakhiri atau keluar dari ihram. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan di tempat cukur rambut dekat Bukit Marwah atau di sekitar Masjidil Haram. Adapun bagi perempuan cukup menggunting ujung rambutnya kurang lebih 1 cm.
11 tertib. Dengan selesai tahalul, berarti selesailah sudah pelaksanaan umroh. Jika memungkinkan, disunahkan untuk mengunjungi atau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Madinah. D. Larangan selama melaksanakan umroh. Berikut akan diuraikan larangan-larangan selama melaksanakan ibadah umroh. Larangan-larangan ini sama dengan larangan ibadah haji. 1. Larangan bagi laki-laki. A. Memakai pakaian yang dijahit. B. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaus kaki. C. Menutup kepala. Dan D. Menjadi wali nikah. 2. Larangan bagi perempuan. A. Memakai tutup muka atau cadar. B. Memakai sarung tangan. 3. Larangan bagi laki-laki dan perempuan. A. Memakai wangi-wangian, baik di badan maupun pada pakaian, kecuali yang dipakai sebelum ihram. B. Mencukur atau memotong rambut, bulu badan yang lain, kuku, dan meminyaki rambut. C. Berburu dan membunuh binatang yang halal dimakan dagingnya. D. Menikah atau menikahkan orang lain atau menjadi wali akad nikah. E. Berhubungan suami istri. F. Mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. E. Manfaat ibadah umroh. Di antara manfaat dan kemuliaan melaksanakan ibadah umroh adalah sebagai berikut. A. Selain melakukan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Tanah Haram, dikatakan bahwa antara umroh yang satu dan umroh berikutnya akan menghapus dosa-dosa dan menghilangkan kekafiran. B. Mereka yang datang untuk melaksanakan umroh adalah para tamu Allah, sebab mereka mendatangi rumahnya dan memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan mereka. C. Sekali umroh merupakan penebusan akan dosa yang dilakukan sampai umroh berikutnya. D. Siapapun yang meninggalkan rumahnya bermaksud melaksanakan umroh lalu meninggal dalam perjalanan akan masuk surga. E. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat hambanya. Baiklah anak-anak Abi yang soleh dan soleha, untuk materi umroh Abi kira cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.